Halo semua, senang sekali Udian dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang menyampaikan sesuatu nih terkait mata kuliah kimia dalam kehidupan. Nah, topik kita hari ini yaitu bagian dari topik besar sebelumnya, pengolahan sampah. Dan kemarin berkunjung ke salah satu pengolahan limbah plastik menjadi biji plastik. Nah, hasil kunjungan tersebut kita bisa lihat bareng-bareng. Sebelumnya, perhatikan bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu memahami sifat, karakteristik bahan plastik, reaksi dalam pengolahan limbah menjadi biji plastik, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Dari tujuan tersebut, Anda harus dapat, yang pertama, menyatakan komposisi kimia plastik, jenis plastiknya, termasuk sifat fisik dan kimianya. Kemudian, yang kedua, memahami proses pengolahan, prinsip kimia mendasari proses pemisahan, pemotongan, pencucian, dan pencetakan ulang, dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi kualitas biji plastik menjadi produk daur ulang yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, mengembangkan solusi berkelanjutan dalam pengolahan limbah plastik. Bisa dalam bentuk improvement dalam pengolahan menjadi biji plastik tersebut, atau metode lain, metode baru yang lebih efisien atau ramah lingkungan. Oke, siap ya? Perhatikan dari awal sampai akhir film ini. Yuk! Jadi begini ya, plastik ini sebetulnya ya profesi, dalam artian kita itu sebetulnya pemerintah itu kan seharusnya mengapresiasi kita. Seharusnya waste ini kalau dibuang kayak apa laut. Tapi ini kan bisa diproduksi dan ini bermanfaat. Bisa didaur ulang dan itu bisa mengurangi sampah di hamparan. Padahal ini saya tahu bahwa plastik itu 100 tahun tidak akan habis. Tapi dengan ini diproduksi ulang dengan harganya turun. Lah, untuk mengurangi EPOS, otomatis kalau di produk baru kualitasnya bagus pasti dicampur dengan ori. Tapi untuk menyamar di pasaran harganya harus kualitasnya turun sedikit, tapi kan ada untung harganya tidak terlalu tinggi. Sebetulnya itu motivasinya. Dan kita tuh bisa menggerakkan roda ekonomi dalam artian kita paling tidak ada penyerapan tenaga kerja. Dan ini ya sedikit ada profit lah ya. Jadi kita itu perlu memikirkan regenerasi. Dalam artian anak-anak ini harus kita didik untuk mandiri. Kita geser pola pikir. Kalau dulu mungkin orang tua itu bangga dengan pegawai negeri. Dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, ternyata pegawai negeri itu sekarang kan sulit. Lah, gimana caranya kita untuk geser pola pikir bahwa di luar itu masih banyak rezeki. Hanya pemikirannya kita harus berani menguras otak kan. Saya laku apa tidak ini? Bisa jalan atau tidak? Konsekuensinya kalau nggak bisa ilmunya nggak dipelajari kan bangkrut kita. Ya kalau uangnya sendiri. Iya kan? Konsekuensi ya. Tapi kalau ilmunya sudah dipelajari dalam artian satu pasar dikuasai, bahan dikuasai. Kalau masalah mesin kan tinggal ngambil di toko. Modal itu bergulir. Kalau kita punya ilmu, punya bahan, kita ke bank jalan dengan hitungan kita masih ada profit. Kalau tidak ada profit untuk apa? Jadi pertama kali kita itu dapat dari industri yang gagas produk, tipenya kita pilah. Setelah pilah kita bersihkan. Macam-macam, ada PE-TAP, ada PK, ada cumi-cumi itu yang untuk bahan ember tukang, ada sablon-sablon ini untuk macam-macam. Alat rumah tangga, pot bunga, macam-macam. Terus ada lagi PP yang untuk benda-benda keras, itu antara ini. Itu nanti tinggal di produk baru jadi lagi. Jadi tadinya lembaran, saya pelet, setelah pelet di produk lagi tergantung untuk apa.
plastik lembaran bisa, kalau PK itu untuk bungkus makanan, kalau sablon itu untuk pot bunga, untuk sendok, apa itu namanya, tempat-tempat untuk hajatan itu. Jadi pangsa pasarnya macam-macam ya. Kita mau sarapan untuk apa? Mesin saya ini semi otomatis semua. Jadi semuanya tidak manual. Ini roll, nanti di peso, jadi biji-biji dimasukkan ke skru panas. Keluar nanti besar, keluar anak disempurnakan, nanti jadi mie, masuk toren, keluar dada itu. Nanti sama lihat proses itu. Gimana nih filmnya? Inspiratif kan ya? Jadi selain pembelajaran kehidupan yang disampaikan oleh narasumber, melalui pembelajaran tadi, kimia limbah dalam pengolahan limbah plastik, diharapkan kita dapat mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang sifat plastik dan proses pengolahan limbah sampai menjadi biji plastik, serta berkontribusi dalam upaya menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk masalah sampah plastik. Dari target capaian yang telah disampaikan pada awal tadi, Anda bertanggung jawab membuat luaran. Ada 2 luaran, yaitu yang pertama, buat tulisan atau review literatur mengenai jenis plastik dan sifat fisik kimianya. Yang kedua, membuat poster tentang rancangan model pengolahan limbah plastik yang menurut Anda memenuhi syarat sustainability. Oke, sekian dulu pembelajaran ini. Tindak lanjut luaran tersebut bebas didiskusikan dengan kemudian. See ya.